Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Firdausi Danfat dengan NIM 0518265504. Di sini akan melakukan praktek tugas 2 jaringan komputer, yaitu implementasi TCP atau IP. Selamat menyaksikan. Langsung saja untuk implementasi TCP atau IP. Nama Ali Firdaus dengan NIM 0518265504. Tugas praktik 2 jaringan komputer. Yang pertama, CD, perintah untuk pindah-pindah direktori. Itu saya sudah screenshotkan prakteknya. Kita tulis CD, kemudian hasilnya seperti itu. Untuk yang kedua, CLS, singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Untuk screenshotan yang pertama, gambar yang pertama, saya tulis dari nomor 1, kemudian perintah CLS, klik enter, kemudian hasilnya di gambar kedua. Untuk nomor 3, CLS garis miring tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Untuk praktek di gambar tersebut, CLS garis miring tanda tanya, kemudian ada kalimat clears the screen. Nomor 4, dir garis miring tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Untuk praktek dir garis miring tanda tanya, kemudian display a list of files and subdirectories in a directory. Kemudian muncul kalimat di bawah-bawahnya sampai switches may be present in the environment variable. Kemudian nomor 5, ifconfig. Perintah ifconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita ketik ifconfig, kemudian muncul Windows IP configuration. Kemudian nomor 6, ifconfig garis miring all.
Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Untuk prakteknya di gambar tersebut. Kemudian keterangan dari gambar di atas, pada bagian awal kita bisa melihat nama komputer atau hostname-nya, yaitu desktop AB8HU6A. Selain itu, pada bagian bawah kita bisa melihat ada DNS suffix, domain name system. DNS suffix adalah nama lengkap untuk suatu host atau komputer di jaringan. Nama komputer ditambah DNS suffix ini akan membentuk suatu format yang disebut dengan full qualified domain name, FQDN. FQDN ini merupakan suatu cara untuk mengakses suatu host atau komputer. Nomor 7, ipconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Untuk praktek di gambar tersebut. Selanjutnya, nomor 8. Ipconfig atau release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak dapat konfigurasi IP address dari DHCP server. Kita tulis ipconfig atau release, kemudian akan tampil Windows IP configuration. Kemudian ada kalimat no operation can be confirmed on Ethernet will it has its media disconnected. Berarti media tidak terhubung. Nomor 9, ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nomor 10, ipconfig atau display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Nomor 11, ipconfig atau flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kita tulis ipconfig flush DNS, kemudian akan muncul Windows IP configuration, kemudian ada kalimat successfully flushed
the DNS resolver checks, artinya sukses. 12 ipconfig atau register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita tulis ipconfig atau register DNS, kemudian akan muncul the requested operation requires elevation. Nomor 13 ping. Ping sebenarnya merupakan akronim dari paket internet gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Karena saya menggunakan komputer yang tidak memiliki koneksi internet, saya tulis ping, kemudian hasilnya seperti di gambar berikut. A few moments later. Selanjutnya nomor 14 netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstat sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Pada gambar kita tulis netstat, kemudian ada kalimat active connection atau koneksi aktif. Kemudian ada kata proto, local address, foreign address, dan yang terakhir state. 15 tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Sebagai contoh, kita akan melakukan trace pada halaman Microsoft, maka hasilnya pada gambar berikut. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapat informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Dari hasil tes yang dilakukan, terlihat bahwa koneksi yang digunakan cukup baik. Lanjut 16 ping. Untuk praktek pada gambar berikut kita tulis ping, kemudian akan muncul
usage, setting, dan option. Kemudian nomor 17, NS Lookup. NS Lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita tulis NS Lookup untuk default server unknown, untuk addressnya 127.0.0.1. Untuk default server are not available, artinya default server tidak tersedia. Untuk nomor 18, nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Pada perintah nets, kita bisa menulis net user atau winsock yang hasilnya pada gambar. Untuk nomor 19, route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Kita tulis route, akan muncul kalimat manipulates network routing table dan seterusnya sesuai gambar. Dan yang terakhir nomor 20, net. Untuk praktek yang sudah saya lakukan sesuai gambar, akan muncul kalimat the syntax of this command is account, computer, config, continue, file, group, dan masih banyak lagi sesuai gambar yang sudah saya praktekkan. Cukup praktek yang dapat saya lakukan. Banyak salahnya, baik ucapan maupun perbuatan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.